Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam doa keluarga hari ini, 25 Maret 2022 dengan tema Dari Merana ke Penuh Makna. Mari kita bersaat teduh sejenak. Lagu pembuka, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 434, Allah adalah kasih dan sumber kasih, ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kesempatan kami boleh menjalani doa keluarga lagi hari ini. Sebentar kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Hadirlah di antara hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat meresap ke dalam hati kami dan dapat menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapak atas firman-Mu, dalam nama Yesus kami meminta. Amin. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-45. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya akan bacakan buat kita semua. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dan jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakai-kannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Satnat Paeneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah dari merana ke penuh makna. Tak harus kaya untuk membantu sesama. Itulah yang dikatakan oleh seorang wanita tua, seorang nenek-nenek dalam diri Nenek Marni yang berusia 72 tahun. Ia setiap hari keliling Jakarta untuk jualan tisu dan beberapa barang kebutuhan lainnya. Meski cuma berpenghasilan tidak lebih dari 20 sampai 30 ribu per hari dari jualan dagangannya. Dan suatu hari saat itu ketika waktu menunjukkan pukul 19 atau pukul 7 malam, ia berada di sekitar Mall Ambassador. Wanita renta ini berjalan sempoyongan sambil terus menjajakan jualannya, dan kemudian tampak ia menyumbangkan beberapa uangnya kepada pengemis yang dia temui. Beberapa uang receh ribuan dia sumbangkan kepada orang atau pengemis tersebut yang justru nampaknya lebih sehat dari dan lebih muda dari dirinya. Nah, si Nenek Marni ini mengatakan bahwa sama-sama orang miskin harus saling membantu. Begitu kata Nenek Marni. Nah, Nenek Marni memang saat itu sedang berjualan berbagai barang kebutuhan seperti yang tadi saya katakan, tisu, pasta gigi, lotion, pencegah nyamuk, minyak angin, sabun mandi, rokok, dan beberapa kebutuhan lainnya di sekitar mall. Barang-barang yang dijualnya atau barang dagangannya dia taruh dalam plastik kresek yang ukuran sedang, dan nggak banyak yang dia bawa barang dagangannya. Dan di Jakarta, Nenek Marni mengaku dia tinggal atau menumpang pada seorang yang mau ditumpangi, sehingga tiap malam dia tidak tentu menginap di mana saja. Artinya tidak punya tempat yang menetap untuk dia menginap. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Oma Opa di mana saja berada yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang mungkin tidak mengenal sosok yang bernama Nenek Marni ini. Dan Nenek Marni menuturkan diri bahwa dirinya hanya cuma bisa berdoa kepada Tuhan agar tetap bisa bekerja menghidupi dirinya tanpa bergantung kepada orang lain. Kita memang sekali lagi tidak mengenal beliau, tetapi dari apa yang dilakukan oleh beliau kita mendapat makna kehidupan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Oma Opa di mana saja berada yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, awalnya Yusuf pun juga hidup dalam kasih sayang dan perhatian yang cukup dari ayahnya. Namun ayahnya yaitu Yakub. Namun karena iri hati dan kebencian dari kakak-kakaknya, maka kemudian Yusuf akhirnya mengalami kehidupan yang sangat tidak menyenangkan. Ia mengalami berbagai penderitaan. Ia dijual, ia dimasukkan ke dalam sumur yang ada di tengah padang, lalu dijual. Kemudian ketika sampai di Mesir, ia juga dimasukkan ke dalam penjara, walaupun ia tidak melakukan kesalahan apapun. Meski sebenarnya Tuhan menyertai di dalam penjara sehingga ia ditempatkan atau menjadi kesayangan kepala penjara, tetapi sekali lagi ia tetap berada di dalam penjara. Kita bisa membayangkan seorang yang berada dalam penjara walaupun kebutuhan tercukupi, namun ia hidup tidak menjadi orang yang bebas, merasa hidupnya merana karena menjadi orang yang terpenjara. Tapi Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya dari kisah yang kita baca, maka Yusuf menjadi salah satu pemimpin di tanah Mesir, menjadi kepercayaan dari Raja Firaun yang mempercayakannya untuk mengolah perekonomian kerajaan. Ini menunjukkan sebuah pencapaian hidup dari Yusuf yang menjadikannya
ia menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk menyelamatkan hidup keluarganya, yaitu kakak-kakaknya dan ayahnya Yakub. Nah, hal ini memang tidak terjadi begitu saja dalam diri Yusuf. Selain apa yang dilakukan oleh Yusuf itu sendiri, juga terutama karena adanya penyertaan Allah. Yusuf hidup takut pada Allah, baik pada waktu ia mengalami penderitaan dan hidup merana dalam penjara maupun ketika ia menjadi penguasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada, dalam kehidupan sekarang ini, hidup merana itu bisa saja bukan soal apakah memiliki harta benda atau materi yang dimilikinya. Seperti Nenek Marni yang dalam kisah yang saya ceritakan sebelumnya, karena bagi orang muda, kaum muda, hidup merana itu kalau tidak memiliki teman dekat, itu juga bisa dikatakan sebagai hidup merana. Atau untuk kita, orang dewasa atau orang tua, hidup merana adalah kalau anggota keluarga atau orang-orang yang kita cintai tidak lagi sayang kepada kita atau tidak lagi peduli. Artinya kita tidak lagi mendapatkan kepedulian dari orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Nah, dalam hal ini saya tidak ingin memberi perhatian pada hidup yang serba kekurangan, tetapi lebih kepada bagaimana kita menjadikan hidup ini bermakna. Sementara kita tahu bahwa hidup yang kita jalani selama ini mungkin kita betul-betul tidak kekurangan. Artinya kita masih memiliki apa yang kita miliki, apa yang bisa kita makan, dibandingkan dengan kisah Nenek Marni yang sebenarnya hidup sangat kekurangan, tetapi memberikan contoh kepada kita bahwa dengan kekurangannya saja dia masih bisa berbagi dan hidupnya bermakna. Nah, apakah mungkin kita sebenarnya kekurangan? Bukankah yang terjadi sesungguhnya adalah kita kurang bersyukur atas apa yang kita sudah terima, yang kita miliki selama ini. Sehingga yang selalu kita lihat adalah kita merasa kekurangan. Padahal kita masih bisa berbagi di tengah-tengah kekurangan hidup kita. Bahkan ketika penderitaan dan berbagai hal yang sangat tidak menyenangkan yang kita alami, seringkali kita melihat bahwa kita betul-betul hidup sedang dalam keadaan dan situasi di mana kita sedang begitu merananya. Padahal ketika kita melihat lebih jauh lagi, maka sebenarnya di tengah situasi, keadaan, dan pengalaman hidup kita yang mungkin sangat tidak menyenangkan itu, bahkan kita berada dalam kehidupan yang tidak berdaya, maka kita bisa belajar untuk melihat berkat dan karya Allah dalam hidup kita. Atau justru pengalaman seperti itu menjadikan kita belajar untuk hidup bergantung, hidup berserah kepada Allah, dan melihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kiranya dengan kekurangan dan penderitaan yang kita alami, justru semakin memampukan kita untuk kita mengamini dan mengimani bahwa Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita makin sadar bahwa kehidupan kita sesungguhnya punya makna. Sesungguhnya kehidupan kita sangat bermakna. Bahkan ketika kita masih menikmati hidup ini, bukankah itu juga merupakan berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita? Biarlah apa yang kita sudah rasakan selama ini, baik kehidupan yang sangat tidak menyenangkan maupun kehidupan yang penuh dengan berkat, penuh sukacita, itu semua boleh menjadi pelajaran iman buat kita. Bahwa hidup kita sebenarnya sungguh-sungguh tidak merana, tetapi kita sedang belajar untuk memaknai hidup ini. Dan hidup yang kita hidupi ini sungguh-sungguh menjadi hidup yang bermakna. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu kembali menghadap tahta-Mu untuk memohon berkat-Mu Tuhan untuk lembaga pendidikan BPK Penabur di berbagai kota dan daerah. Juga keberadaan Universitas Ukrida bisa menjadi alat-Mu Tuhan sebagai lembaga pendidikan yang kristiani dan bermutu untuk membekali para siswa dan mahasiswa memiliki karakter yang baik. Bapa, berkatilah para guru dan dosen agar dengan sabar dan tekun mengabdi memberikan ilmu kepada mahasiswa maupun siswanya dengan kasih-Mu. Berkati juga Tuhan para orang tua sehingga mampu mendukung anak-anaknya dalam pembelajaran saat ini yang dilakukan dengan daring. Berikanlah rasa sukacita untuk semua pihak yang terkait. Tuhan, kami juga bersyukur atas ketua yayasan serta anggotanya. Biarlah para pengurus yayasan dapat selalu memberikan yang terbaik sehingga kontribusi yang nyata untuk kemajuan lembaga pendidikan tersebut dan melengkapi sarana dan prasarana atas kekurangan peralatan yang ada. Biarlah lembaga pendidikan tersebut dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat sekitar dengan biaya yang terjangkau. Tuhan, kami juga bersyukur atas keberadaan Rumah Sakit Ukrida yang selama ini dirindukan oleh semua pihak untuk dapat memberikan biaya yang terjangkau juga pengobatan yang maksimal. Berkati Tuhan agar para dokter, para medis dan semua pihak boleh selalu memberikan setiap talentanya dalam merawat para pasien sehingga boleh sehat kembali pada waktunya. Bapa, banyak hal yang kami akan mohonkan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melengkapinya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menutup doa keluarga hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, ayat 1 dan 4. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Oma Opa di mana saja berada, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Biarlah dengan
firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan bersama, boleh mengingatkan kepada kita semua bahwa memang tidak mudah mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan kita yang seringkali membuat kita menjadi sulit untuk menjalaninya karena penderitaan atau karena kekurangan di dalam kita memenuhi setiap kebutuhan kita. Tetapi dengan itu kita boleh belajar untuk melihat bahwa Allah sesungguhnya berkarya dan memampukan kita untuk kita boleh melihat kasih, kemurahan, berkat, dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita, dan tentu saja menguji iman kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin.